Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Penilta Amiruddin, salah satu dosen program studi Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dayanu Iksanuddin. Pada hari ini, mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah Language Acquisition atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengerolehan bahasa. Ada 3 komponen penting yang akan saya terapkan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk menerangkan lebih lanjut terkait 3 komponen ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, serta metode apa yang akan saya terapkan. Mata kuliah ini berfokus pada teori proses pengerolehan bahasa pertama yang berpusat pada teori behaviorism dan teori LAD atau Language Acquisition Device. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang pembelajaran bahasa kedua pada orang dewasa, teori behaviorism and second language learning. Sedangkan untuk capaian mata kuliah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan teori first language acquisition serta menerapkannya dalam bidang pengajaran bahasa Inggris. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan proses anak dalam memperoleh bahasa pertamanya dari bahasa yang digunakan oleh orang dewasa di sekitarnya. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa kedua dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pengajaran bahasa Inggris. Dengan capaian tersebut, topik yang akan dibahas adalah First Language Acquisition and Behaviorism and Inadequacies of the Behaviorist Approach. Yang kedua, an innate language learning capacity and the grammatical development of children listening. Yang ketiga, cognitive factors in first language acquisition. Yang keempat, the language environment of the child. Yang kelima, transfer and interference. Yang keenam, levels of difficulty in second language learning. Yang ketujuh, testing the predictions. Yang kedelapan, habit formation versus creative construction. Dan untuk metode yang saya gunakan adalah ceramah dan diskusi presentasi. Berikutnya terkait 3 komponen terkait pengajaran DIA tadi, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam mendelivery materi, referensi yang saya gunakan adalah buku berjudul Foreign and Second Language Learning by William T. Littlewood, cetakan Cambridge University. Untuk buku pendukung, saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menggunakan buku apa saja atau jurnal yang memiliki relevansi dengan materi yang dipelajari. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa memiliki kebebasan dalam memilih buku pendukung. Kiranya buku tersebut atau jurnal tersebut memudahkan mereka dalam memahami materi atau buku utama yang kami gunakan. Tentu saja buku atau jurnal tersebut harus dari sumber yang terpercaya atau terqualified baik. Kemudian untuk interaction, karena metode saya adalah diskusi, presentasi, dan ceramah, jadi di setiap minggunya akan selalu ada presentase yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam diskusi presentase itu akan ada interaksi antara kelompok penampil atau presenters dan audiens atau kelompok lain yang menanggapi. Di sesi ini saya memberikan ruang khusus interaksi antara mahasiswa penampil dan mahasiswa dari kelompok lain atau interaksi antar mahasiswa. Kemudian metode kedua adalah ceramah. Di sesi ini saya melakukan evaluasi presentasi mahasiswa sekaligus pemaparan menyeluruh terkait materi yang dipresentasikan, sehingga akan terjadi interaksi dan diskusi atau Q&A juga antara saya selaku dosen dan para mahasiswa. Komponen terakhir adalah assessment. Untuk assessment, pada saat kuliah perdana, kontrak perkuliahan sudah disetujui bersama bahwa poinnya adalah kehadiran 10%, sikap 5%, tugas 5%, praktek 10%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester 40%.
Dengan kejelasan penilaian ini, maka mahasiswa diharapkan dapat memaksimalkan effortnya agar memperoleh nilai yang diinginkan atau nilai maksimal. Demikian rencana pembelajaran semester singkat terkait mata kuliah ini, dan berikut pengajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Fine. Okay. Today we are going to learn about first language acquisition karena our subject ini tentang language acquisition. Maka di materi ini kita akan mempelajari how the children acquire their first language. Nanti kita di topik berikutnya we are gonna learn about second language learning. Tapi untuk hari ini kita akan fokus pada we focus on first language acquisition. Yang pertama, what do you know about first language? Apa dulu itu first language? What do you know about first language? What I know about first language is a language that a person know when they were child. The first language they will know when they are child. Jadi menurut saya first language itu kayak bahasa yang pertama kali seseorang dapat saat dia masih kecil begitu. So kalau ibu tanya asking, what is your first language? My first language is I think Indonesian. Indonesian, but Bawal dialect or Yes, Bawal dialect. Bawal kita general bahwa itu Indonesian language. Yes. Okay, thank you Arif. Next you. What do you know about first language? First language merupakan bahasa pertama yang ada pada manusia sejak lahir, yang secara langsung dari interaksi dari sosialnya, misalnya masyarakat, keluarga, terutama keluarga. Okay. Jadi kalau kamu mau if you underline the meaning of first language, one sentence. Bahasa ibu. Bahasa ibu, yes. Apa bahasa ibu sentence? Mother Thank language. you very much to you. What do you know about first language? Ini orang first language itu manusia pertama kali mendengar bahasa yang dikeluarkan oleh dan datang dari keluarga atau masyarakat. You probably you have the same opinion with Yes, I think I have the same opinion with my friend. I think the first language itu bahasa yang pertama kali kita dengar di lingkungan. bahasa yang pertama kali kita dengar di lingkungan. Okay, thank you very much. And now, what is acquisition? Coba baca first language acquisition. First language acquisition. You, First language acquisition. you. First language acquisition. Okay, thank you. First language acquisition. Basically, kalian sudah paham apa itu first language, bahasa pertama atau bahasa ibu. Now kita pindah ke first language acquisition. Jadi akuisisi ini seperti yang kita ketahui maknanya adalah pemerolehan. Jadi ada perbedaan, kan ada first language, ini ada juga namanya second language. What we are doing now is sebenarnya kita learning our second language. Jadi ada perbedaan kita di kelas bahasa Inggris, maka kita sedang mempelajari bahasa kedua kita. Karena bahasa pertama kita tadi adalah our first language is Indonesian, and then our second language is English. What we are doing now, that's what. Okay, kita punya akuisisi ini dan kita punya learning. Ini tuh dia merefer ke, kalau learning dia merefer ke second language. Kalau first language dia merefer ke akuisisi atau pemerolehan. Nanti pada topik tentang second language kita akan jauh lebih paham tentang itu. Tapi untuk for now kita masih still fokus on first language acquisition. Jadi bagaimana anak-anak itu memperoleh bahasa pertamanya. Oke, kita masuk ke teorinya dulu. Jadi dalam perolehan bahasa pertama
pemerolehan bahasa pertama itu yang pertama adalah ada teori namanya teori behaviorism. Behave itu apa? Perilaku. Behave atau behaviorism. Jadi teori pertama pemerolehan bahasa itu adalah teori pertama adalah teori behaviorism yang dari yang namanya Skinner. Jadi kita baca dulu Rosdi, bisa dibacain tentang yang pertama. Before the 1960s, the study of child language was dominated by the behaviorist approach to language and learning. The best known proponent of this approach was B.F. Skinner. Ini cuma pengantar saja. Jadi teori yang mengangkat teori tentang pemerolehan bahasa itu ada beberapa teori. Teori pertama adalah teori behaviorism. Behave tentang perilaku. Apa sih perilaku ini? Apa yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa dan teori tentang behaviorism? Jadi teori behaviorism ini yang mengurungkannya adalah Skinner atau B.F. Skinner, Frederick Skinner. Nanti kalian lihat di bukunya. Kalau kalian juga mau download atau kalian cari tahu tentang latar belakangnya Pak Skinner ini, dia American psychologist and intentional exponent of behaviorism. Apa yang penting kita paham dulu bahwa behaviorism itu dari Bapak Skinner ini. Oke? Kita nextnya lagi, mari kita pahami apa itu behaviorism. Oke? Baca Ali. Language is not a mental phenomenon. It is behavior. Like other form of human behavior, it is learned by a process of Habit heavy formation in which the main components. The first one is the child imitates the sounds and patterns which he hear around him. Oke, stop di sini. Coba baca pelan-pelan. Kamu baca pelan-pelan dulu. Ini dari sini, kemudian nomor satu. Kita baca gila-gila supaya kita pahamnya. Kita baca ada penekanan. Language is not supaya kita tidak cuma baca saja, tapi we understand clearly apa yang dimaksud itu. Oke, silakan. Language is not a mental phenomenon. Kita underline di situ. Language, teori behaviorism yang mengatakan bahwa bahasa itu tidak ada mental phenomena di dalam. Tidak ada language is not a mental phenomena. Jadi apa dia? Oke, jadi bahasa is not a mental phenomena. Sambung lagi. It is behavior. It is behavior. Teori ini tentang behaviorism. Dan dia mengatakan, teori Skinner itu mengatakan bahwa language itu tidak ada hubungannya dengan mental phenomenon. Nanti kita akan berpaham apa itu dengan apa dimaksud dengan mental phenomenon. Behavior, tapi language itu adalah tentang behavior, tentang perilaku. Jadi kita nanti kita coba dihubungkan apa hubungannya language dan behavior. Behavior maksud di sini kamu jangan merefer ke perilaku karena itu membahas tentang pemerolehan bahasa. Ya, perlu diambil di sini karena kita ini kan tentang IPA, tentang bagaimana teaching our students. Jadi jangan merefer ini ke behavior siswa, tapi ini tentang behavior tentang bagaimana bahasa itu diperoleh. Apa sih hubungannya tentang pemerolehan bahasa dan behavior itu? Jadi language itu dia tidak mengatakan bahwa tidak ada mental itu kan dia masuk dalam mind. Ada kerjaan otak gitu, ada mental phenomenon. Tapi behaviorism ini, teori behaviorism ini dia mengatakan bahwa pemerolehan bahasa itu tentang perilaku gitu. Tidak ada hubungannya dengan mental phenomenon. Oke, kita lanjut lagi. Like other forms of human behavior, it is learned the process of habit formation. Berarti behavior ini dia merujuk pada habit. Apa itu habit? Kebiasaan. Berarti ada yang dia kalau habit itu kebiasaan itu karena apa?
sering dilakukan, atau ada yang tidak sering dilakukan yang habit. Nah, nanti kita mulai paham nanti apa yang dimaksud dengan sering dilakukan. Dia underline di situ bahwa apa itu habit formation. Yang pertama, baca dulu. Baca. Nomor pertama, baca dulu lagi. The child imitates the sounds and pattern which he hear around him. I will give you 2 minutes untuk paham the child imitates. Apa itu imitates? Meniru. Ini kamu harus bayangkan bahwa behavior itu bukan tentang perilaku, tapi tentang meniru bahasa. Oke? Jadi behaviorism itu kita selalu fokus pada perilaku. Di sini tentang language acquisition, tentang bagaimana bahasa itu diperoleh, dan kita fokus pada bagaimana perolehan bahasa pertama itu dan payungnya ada teori behaviorism. Jadi teori behaviorism itu underline lagi dia bukan tentang mental phenomena. Jadi karena ada teori lain yang mengatakan bahwa dia bukan cuma fokus di behavior, tapi itu nanti kita bahas di berikutnya. Jadi kita perlu paham di sini bahwa behavior itu adalah perilaku yang menuju meriver dasarnya itu ini bahwa perilaku meniru bahasa. Jadi bukan tentang bapaknya dia mencuci, anaknya mencuci bukan, tapi tentang pengolahan bahasa. Misalnya ibunya ngajar ini, kita misalnya saya orang Katolik kali lupa, ibu saya my first language is kali lupa. Jadi saya memilih. Tapi ini ibu mau tanya dari kalian, mau lihat kalian punya understanding about the child imitates the sound and pattern which he hears around him. Jadi mungkin saya kasih lihat dulu ya. Saya kasih pemanasan dulu, baru kalian coba cari contohnya di lingkungannya around you. The child imitates the sound and patterns which he hears around him. Saya kasih yang sederhananya saja. Jadi anak itu kan selalu bilang anak itu meniru. Tapi ada teori lain sebelum ini kita ibu memang dia langsung bilang the child imitates the sound and pattern which he hears around him. Tapi sebenarnya sebelum kita mengimitate itu anak-anak sebelum dia meniru, dia observe dulu ya. Dia observe dulu. Observe itu apa? Dia lihat dulu. Dia dengar dulu. Okay? The child imitates the sound and patterns which he hears around him. Ibu perlu underline sih. He di situ bukan menunjukkan bahwa dia laki-laki ya. Karena ketika kita membaca biasanya dia pakai kata he untuk menunjukkan subjeknya boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh anak laki-laki, boleh anak perempuan. Ini first language ini you should understand bahwa ini untuk anak-anak. Mungkin kalau saya punya anak di sini bisa sekitar 8 bulan sudah mulai ngomong kan, sampai kamu itu sudah mulai fasih, ya kan? Oke, yang pertama ada the child imitates the sound and patterns which he hears around him. Jadi sederhananya teori ini mengatakan bahwa bahasa yang diketahui oleh anak itu adalah bahasa yang dia dengar di sekitarnya. Oke, bahasa yang dia dengar di sekitarnya. Jadi kalau kamu perkenalkan bahasa Buton misalnya, maka anak itu akan meniru dengan bahasa Butonnya. Oke, kemudian kalau tapi kan yang kita apa yang kita kuasai di bahasa yang kita kuasai pasti itu kita ajar juga kan. Oke, misalnya bahasa Buton tadi, kalau orang Buton bisa dia pakai bahasa Buton gitu. Kalau kita biasanya kalau orang tua dia mix, biasanya dia pakai bahasa Indonesia saja. Misalnya satunya orang Jawa, satunya orang Buton. Jadi mereka tidak saling tahu. Bahkan dia tidak tahu bahasa Jawa, yang sebaliknya yang tahu bahasa Jawa, begitu sebaliknya. Jadi mereka biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak itu dia akan mengikuti bahasa Indonesia, misalnya begitu. Sekarang pertanyaannya adalah misalnya anak itu dua-duanya ini, kedua orang tua ini adalah orang Inggris.
Inggris, mereka asli itu Inggris, tapi sudah stay lama misalnya di Bau-Bau, mereka pun menggunakan bahasa Bau-Bau. Pertanyaannya, anaknya nanti ini bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris atau bahasa Bau-Bau? Jawab sekarang dan berikan alasan kalian. Oke, silakan terus dulu. Speak order. I think bahasa Bau-Bau. Bahasa Bau-Bau. Why? First language. Why? Karena mengikuti the first aturan pertama, yaitu the child imitates the sound and pattern which he hears around him. Jadi yang akan ditirukan anak itu pertama kali adalah bahasa yang dia dengar di sekitarnya. Karena jika orang tuanya biasa memakai bahasa Bau-Bau, otomatis anak juga akan memakai bahasa Bau di first language-nya. Thank you very much, Rosmi. Ya, silakan Ali. Jawaban saya hampir sama dengan Diana. Jadi anak itu bahasa pertamanya itu bahasa Bau-Bau. Dikarenakan walaupun kedua orang tuanya orang Jerman, tapi karena orang tuanya sudah lama tinggal di Bau-Bau dan setiap hari menggunakan bahasa Bau-Bau, otomatis anak itu sering dengar bahasa Bau-Bau. Jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi bahwa anak-anak itu yang ditiru bahasa Banten yang didengar di sekitarnya. Jadi karena dia sudah sering mendengar dari orang tuanya bahasa Bau-Bau, maka dia bahasa pertamanya dia di bahasa Bau-Bau. Thank you very much. I think you got the point. Bahwa sekarang kita mulai paham yang tadi di tahun 1960-an mereka berkonsentrasi pada perolehan bahasa pertama. Ya, kalau kita mungkin masih pusingkan nih kemerdekaan. Iya, mereka berkonsentrasi pada ilmu ini. Artinya ilmu ini kalau kita lihat, jadi ini karena mereka menyajikan teori, kita mau belajar. Jadi coba kita, apakah kamu penganut teori behaviorism? Jadi walaupun kedua orang tuanya orang Inggris, tapi kalau yang digunakan di rumah bahasa Indonesia, ya si anak ngikut. Jadi bukan ikut turunan darahnya maka dia berbahasa Inggris. Ada juga misalnya orang Belanda di zaman dulu dia terbiasa, atau orang Cina sekarang, Cina di Surabaya sana, justru mereka lebih mendok dari orang Surabaya. Karena mereka dari bahasa Mandarinnya, karena mereka walaupun paketannya Chinese, di sekitarnya pakai bahasa Surabaya. Oke, jadi teori ini kira-kira kita mengamininya. Jadi walaupun apa turunannya, ya dia belajarnya di lingkungan itu belajar apa. Bahkan kalau kita lihat mereka Chef Arnold itu mendok dia Chinese sekali. Langsung dia Chinese Chong. Oke, thank you. Saya rasa you have understood about the theory for number 1. Kita pindah ke number 2. Coba baca dulu siapa ini kamu yang for number 2. Number 2, people recognize the child's attempts is being similar to the adult models and reinforce reward the sounds by approval or some others desirable action. Oke, thank you. Satu lagi, coba baca. Iya, yes, you. Number 2, people recognize the child attempts as being similar to the adult models and reinforce reward the sounds by approval or some others desirable reaction. Jadi di sini tuh di teori yang kedua dari ini adalah people recognize the child's attempts as being similar to the adult models and reinforce. Coba cari makna reinforce. What's the meaning of reinforce? Apa reinforce? What is reinforce in Indonesia? Kalau reward? Hadiah. Oke. Jadi di sini yang pertama tadi
observe dulu pakai teori ini, tapi tidak apa-apa sama. Dia observasi dulu, dia observe, yang pertama dia observe. Kalau teori ini dia hubungan dengan orang lain, berarti oke. Yang kedua imitate, yang ketiga itu reinforce. Reinforce itu penguatan. Jadi di dalam penguatan bahasa pertama itu ada teori yang namanya positive reinforcement and negative reinforcement. Reinforcement kan penguatan kan? Di sini ada, jadi penguatan bahasa pertama itu behaviorism ada namanya positif dan negatif reinforcement. Oke, apa itu reinforcement? Jadi ketika anak-anak itu belajar, misalnya anak itu dia mulai diajarkan anaknya, ibunya mengajarkan anaknya ini tuh banana, terus dia mengajarkan juga this is apple. Tapi kalau kalau aku dulu kita pakai bahasa kita supaya tidak lebih dari mengerti. Ibu yang mengajarkan ini banana, and then for example, dan yang buah kedua adalah apple. Oke, hari berikutnya anak itu mulai kopi. Ini tuh banana, and then this is apple. Ini tuh pisang dan ini tuh apel. Hari berikutnya mamanya cuma bawa banana, and then anak itu dia menyebut apel. Misalnya apel. Kasih ibu dia mengatakan bukan, ini pisang, ini banana, ini pisang, ini pisang, misalnya, ini pisang, bukan apel, bukan. Yang mana positif, yang mana negatif? Ini disebut positif atau negatif? Positif. Yang kedua, anak itu mamanya dia bawa lagi besoknya, mamanya dia bawa lagi dia kasih lagi pisang. Anak itu dia bilang mama pisang. Yang mana positif, yang mana negatif? Yang pertama negatif. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Jadi reinforcement yang masuk di sini adalah ketika anak sudah biru, dia sudah tahu bilang pisang, dia sudah tahu bilang ada. For example ya, ini anak ini tuh ini anak pisang, ini apel pisang, selalu ada pisang, ini apel. Besoknya anak itu selalu menyebut ini teori kedua, namanya positive and negative reinforcement. Pembentukan perolehan ya, kamu harus mengenalkan ini pembentukan perolehan. Ini pisang, ini apel. Besoknya anak itu selalu menyebut pisang dan kemudian dengan apel. Bukan anak, bukan ini pisang, pisang. Negatif reinforcement itu yang mengatakan kalau itu salah. Dan positif reinforcement penguatan. Reinforcement itu penguatan. Dan reward itu hadiah tadi. Hadiah yang dimaksud itu adalah kalau benar betul anak saya dan ini menjadi penguatan. Dan itu menjadi penguatan. Jadi ketika sudah ada imitate harus ada penguatan supaya anak itu tidak keliru menggunakan bahasa. Misalnya, jadi ketika dia sudah meniru, yang proses kedua adalah reinforcement. Ketika kalau dia salah, maka dia menemukan bukan itu pisang, itu apel, atau bukan apel itu pisang, itu negatif. Dia harus patahkan yang keliru. Kalau sudah benar, pintarnya anak, wih, pintar. Sama kalau kita menyuruh, ambil pepes. Ya. Dia pergi ambil dulu. Bukan. Ambil pepes, saya kasih coba lagi. Pepes, kita selalu kasih gerakan. Ambil pepes. Itu yang pepes. Pintarnya anak, ada penguatan. Jadi dia tahu bahwa ini pepes, ini salah